warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai dengan saat yang berbahagianya kita ini masih diberikan oleh Allah kesihatan, masih diberi juga ketenangan, ketenteraman jiwa, dan kita bersyukur karena kita masih diberikan kelompok hamba yang betul-betul kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah pada hari la dhilla illa dhilluh, hari yang tidak ada mampu memberikan perlindungan apapun kecuali hanya perlindungan Allah saja yang ada, yaitu rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang-orang yang hatinya selalu terpaut dan terikat dengan masjid, baik untuk salat, untuk zikir, untuk wirid, untuk i'tikaf, untuk ta'lim, dan untuk segala apa saja yang bermanfaat, sentralnya masjid. Selawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Tunggu-tunggu bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah maghrib, perlu kami ingatkan kembali sebagai untuk mengingatkan kita bahawa hukum berkaitan dengan pengalihan milik orang mati ini yang di dalam Islam disebut dengan faraid merupakan hukum yang sangat sensitif dalam jiwa hamba dan mudah digoda oleh bermacam pengaruh, di mana kalau kita di dalam hukum Allah, perpindahan milik dari orang mati kepada orang yang masih hidup atau kita sebut dengan ahli waris hanya dikenal dengan 4 cara saja, yaitu dengan jalan mengambil ketetapan yang telah ditetapkan Allah yang disebut dengan segala orang yang mendapat fardu, dan itulah kata-kata fardu itu menjadi topik atau menjadi nama bagi ilmu ini, yaitu jamaknya al-faraid, segala yang telah Allah fardukan. Yang kedua dengan jalan asabah, yang ketiga dengan jalan pengembalian sisa kalau tidak habis diambil oleh orang yang mendapat bahagian tertentu kepada mereka, dan yang keempat dengan jalan zawil arham, yaitu orang-orang yang merupakan hubungan dengan seseorang yang meninggal itu hanya dihubungkan dengan hubungan rahim atau dengan hubungan kasih sayang, yaitu dari keturunan ibu. Itu dalam syariat kita. Sedangkan di dalam hukum perdata, sistem pengalihan milik daripada orang mati kepada orang hidup hanya 2 cara. Yang pertama dengan jalan apa maunya orang mati, yaitu dalam bentuk wasiat. Wasiat di dalam hukum perdata BW merupakan sistem pembahagian pusaka, bahagian pada hukum faraid. Wasiat dalam hukum Islam, dalam fikih, adalah hak orang seseorang yang sangat dianjurkan oleh agama bila kita sebelum meninggal tinggalkan wasiat. Jadi wasiatnya bukan sistem pembahagian pusaka, wasiatnya bukan bagian daripada hukum waris dalam Islam,
Tapi wasiat merupakan satu hukum yang sangat dianjurkan oleh agama agar kita sebelum meninggal dunia hendaklah kamu tulis atau kamu pesan kepada keluargamu hal-hal yang sangat baik sehingga dia punya ketentuan tersendiri. Sedangkan di dalam hukum perdata, wasiat merupakan ketetapan kepada siapa dan berapa bila seseorang meninggal yang berhak untuk menguasai milik daripada orang mati. Dan itu menjadi prioritas yang kita kenal di dalam hukum buku perdata itu dengan surat al-wasiyat. Wasiat dalam perspektif adat, dasar-dasarnya hukum adat beda dengan apa yang dikenal dalam hukum faraid menurut syariat, di mana wasiat merupakan hal apakah ada dalam surat wasiat, ada bukti atau tidak, itu menjadi prioritas untuk dijalankan bagaimana agar faraid itu lebih untuk dianggap bahagian daripada menjaga arwah yang meninggal. Dengan wasiat itu harus betul-betul dijaga, walaupun itu berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Nah, ini beda. Sedangkan dalam hukum perdata, model yang kedua hanya sesuai menurut ketentuan undang-undang. Undang-undang ini dimasukkan dalam undang-undang tentang masalah pengaturan material atau benda. Sehingga apapun yang berkaitan dengan hak kewajiban bila seorang meninggal dunia berpindah kepada ahli waris atau kepada orang yang diwasiatkan. Segala kerjasama yang sedang dibangun atau yang sedang berlangsung, apakah itu dalam bentuk syirkah, apakah itu utang piutang, apakah itu yang bentuk kerjasama, semua tetap berjalan seperti apa yang pernah dibuat oleh orang yang sebelum ia meninggal, itu tetap berlangsung kepada ahli waris yang menggantikannya. Kalau seseorang meninggalkan hutang sampai 500 juta, hutang itu bila dia mati menjadi beban ahli waris. Nah, itu dalam hukum perdata. Ya, dalam hukum Islam berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia saat mereka hidup. Misalnya ada kerjasama, ada syirkah, ada perkongsian, ada bermacam-macam daripada aktivitas antara satu dengan yang lain, termasuk antara laki-laki perempuan dalam hubungan nikah. Bila salah satu meninggal dunia, semua bubar, tidak ada lagi, semua bubar. Yang berkaitan dengan material, dari material ataupun harta ditinggalkan, selesaikan itu semuanya, termasuk masalah hutang yang sifatnya ada buat jaminan, yang kita kenal biasa dalam masyarakat kita disebut dengan rahan atau gala. Gala, kita berhutang pada orang lain sebanyak misalnya 100 juta dengan batas rentang waktu 1 tahun dengan jaminan 1 hektar kebun durian misalnya. Jaminan itu andai kata begitu sampai tangguh hutangnya 1 tahun, kita yang berhutang tidak punya kemampuan untuk membayar sesuai dengan janji, maka kebun durian itu dijual, dan berapa nilai 100 juta ambil kepada yang bersangkutan untuk pelunasan hutang,
sisanya kembalikan kepada yang punya. Itu prinsip dari rahan. Bukan seperti apa yang kita lakukan selama ini. Dia tak pegala bakdin, anak dia baik lain pajuk merijak aja dia kat lampu drin. Tantang kalau lagi ada pubelau. Ya, muta pubelau tajuk elake dua apa. Nyo ata gedanya nyan banjet ke adat bisnis urang kaya. Pada utang rahan merupakan tolong menolong, bukan bisnis dia prinsipnya. Ya. Maka dalam hal ini, andai kata sebelum sampai 1 tahun, salah satu di antara rahin dan murtahin, urang pegala dan urang gala meninggal. Andai kata meninggal urang pegala, maka hutang tadi lunaskan. Ya. Yang pegala jaminan ji adalah bakdrin. Ya, pegala bakdrin artinya ganyan urang hutang. Dalam truk situn umur ganyan masa tangguh hutang belum sampai, meninggal orang yang berhutang dan dia itu ada hartanya yang sudah konsensus untuk menjadi jaminan hutangnya, maka ahli waris wajib menunaikan semua hutang yang 100 juta tadi dan bubar masalah tangguh 1 tahun itu enggak jadi tunggu 1 tahun. Bak tengok rauh habis. Pada capek dan masuk cok nyan pubelau bayar hutang atau cok barang lain pubelau bayar hutang atau di mana saja ambil lunasi hutang untuk dia 100 supaya bisa selesai semuanya yang lain untuk bisa dijaga dan dilihat mana harta peninggalan dia setelah selesaikan berkaitan dengan harta dengan orang lain. Itu dalam Islam. Kalau di dalam hukum perdata itu tetap jalan. Sekarang yang bertanggungjawab ahli warisnya. Itu bukan versi Islam. Dan hana gerida di agama laginya akan terjadi nanti korban dan akan terjadi adalah kekurangan atau kemudaratan pihak-pihak tertentu. Nah, 2. Dalam hukum adat cara lain adalah yang asli adat dulu. Sekarang banyak adat kita udah berubah dan sedikit demi sedikit diwarnai oleh hukum agama, hukum syariat, hukum Islam. Yang asli adat yang pertama, cara pengalihannya yang pertama, wasiat adalah merupakan pegangan. Rap tabang hukum perdata, demam punya hukum perdata, wasiatnya benar surat yang ditandangan di depan notaris. Dalam hukum adat hana payah naturat. Ada nama nak hati-hati nak urung mengaku nak wasit lagi nyo yang prioritas utama. Wasit bagian daripada sistem pewarisan dalam adat. Dalam Islam wasit punya kedudukan hukum tersendiri, wasiat sedangkan faraid punya hukum tersendiri, lain-lain bab. Ya. Dalam adat wasit bagian daripada sistem pewarisan. Yang kedua, dalam hukum adat andai kata tidak ada wasiat, yang paling dominan terjadi pengalihan kekuasaan harta orang mati kepada salah satu ahli waris untuk mengaturnya sebagai ganti orang mati yang punya kekuasaan penuh untuk menjalankannya. Terjadi 2 hal. Kalau yang dalam sistem masyarakat yang lebih dominan kepada kekuasaan laki-laki, ia beralih kepada ahli waris yang paling tua dari uragam lain, tak boleh berkutik. Harus dia yang menentukan, dia punya kekuasaan sebagai pengatur selanjutnya harta orang mati itu. Biar haji tanya mentang baca-baca 3 go jino merasa bahawa menyolon anak agam yang paling tua. Ya, meninggal orang syik tu. Adik teramai tapi yang paling tua katanya. Ya inong na ya agam na nama tu nayah teman-teman olehnya na mungkin yang meninggal abang katanya. Kemudian masih ada isterinya. Siapa yang mengambil kekuasaan terkuat? Abang yang paling tua merasa bertanggungjawab, apakah dia mau bagi atau tidak. Ada dalam kuasanya sebagai pengambil alih daripada
ayah yang meninggal. Cuma kadang-kadang jino lunak bacu menyaawai tidak boleh komen. Kiban yang mohon ganyan hong kena gejok toh kena publo pu kena mukauri dan segala macam, tidak boleh dibantah. Nya bantah arwah untuk akan tutah dan kita akan papa, tidak ada. Nah, begini dulu. Yang adat asli. Itanya baca-baca tu mantong mejanjanyan yang jilhab laulai ada. Mantong masyarakat kitanya hana mau untuk tunduk bahawa Tuhan muda atau GO atau nama ahli waris yang tidak terhijab punya hak yang sama, punya kekuasaan yang sama, punya milik walaupun berbeda-beda sesuai jatah yang ada secara permanen begitu orang meninggal. Itu dalam Islam. Tapi kalau dalam adat tidak merasakan bahawa itu tok yang kebahanyan jino ke getanyo mandum, tapi gelantau hanali ayah yang kelun. Adik dia yang punya kewenangan dan kekuasaan lebih kuat. Itulah adab yang kedua. Jadi yang ketiga, hibah. Ya. Apakah dikait atau tidak, sudah dilepas atau tidak? Dalam hukum adat, hibah bukan bab hibah. Hibah bagian daripada sistem faraid. Hibah sistem merupakan bagian daripada sistem waris. Orang ahli waris yang sudah pernah mendapatkan hibah daripada almarhum sebelum meninggal, maka dia dianggap sudah pernah mendapatkannya. Maka itu dipertimbangkan keadilannya dengan siapa saja yang belum mendapat apapun dari peninggalan. Ya, itu dalam sistem adat. Dalam Islam, hibah punya bab tersendiri yang ada di dalam bab muamalah. Dan hibah merupakan tasarruf atau pemberian yang tanpa ada imbalan dari seseorang kepada orang lain. Boleh ayah untuk anak, boleh anak untuk ayah, boleh orang kepada orang, asal tidak jalan kemaksiatan. Namun syarat, andai kata ayah kepada anak, yang pertama hibah hendaklah ada unsur taswiyah, ada pemerataan. Yang ketiga, dalam unsur hibah kalau ke anak diistimewakan bisa untuk ambil balik andai kata dibutuhkan, sedangkan hibah kepada orang lain tidak. Dalam sistem ini Islam sangat adil terhadap orang tua yang ingin untuk memberikan bantuan kepada anaknya di dalam bentuk hibah. Apa yang dilihat oleh ayah bahawa anaknya ada yang sangat ideal, ada yang sangat baik, ada yang sangat jujur, tapi belum tentu kejujuran, kebaikan dan kesentuhan hati dengan dia itu, belum tentu agama adalah seperti itu, tergantung jiwa ayahnya. Maka dituntut dalam pemberian hibah hendaknya ada taswiyah atau ada kepemerataan semua anak. Anak dah hibah, mandum anak benar hibah. Jangan satu dihibah, yang lain tidak. Kenapa kan hibahnya adalah hak orang udip dengan orang udip, hak ayah dengan anak selama batas masih ada nyawa. Bila salah satu meninggal, menyangkut hibah ini adalah tidak bisa dilakukan oleh ahli waris. Ahli waris boleh melakukan hibah hanya kepada orang dan dari hartanya, bukan harta orang mati, kepada orang hidup, apakah anak dia, ayahnya, abang, apa atau siapa saja. Nah, ini dalam hukum faraid, hibah bukan bagian daripada pengalihan milik daripada hak orang mati kepada ahli waris. Dalam hukum adat, hibah merupakan aspek yang diperhitungkan bahawa dia hendak boleh dikasih menurut haknya lagi, kerana dia sudah pernah mendapat hibah saat hidup orang yang mati tersebut. Misalnya kalau kami di PDA dulu
anak inang menyokala megawin juk rumah yang hibah daripada ayah tuan kepada anak inang dapat rumah setiap anak rumah. Begitu meninggal kita, orang tuanya meninggal, anaknya yang masih kecil-kecil yang perempuan itu kan belum dapat rumah. Karena belum kahwin, karena syarat gejuk rumah oleh kahwin ke pulang rumah abah. Maka menyonanam anak inang payah pertiapkan rumah nambah. Dia jamun majino nak tak leh lagi yang karena urus inang jino nak tak galak geduk di rumah le. Dia mengkahwin kan galak ke tetap lako gejak mahut ke tek uan tek paling-paling ya bapa rumah tua man doyak dua kenan. Nah, begitu meninggal dunia, adik-adiknya yang belum dapat rumah, ya itu harus mendapatkan daripada peninggalan supaya ada pemerataan dengan kakaknya yang sudah kahwin dulu. Begitu juga menyangkut dengan pendidikan. Ayahnya sudah menyekolahkan abang-abangnya ini sudah sarjana, adiknya ada yang masih kecil, masih mungkin SMP. Ini tak boleh dibagi-bagi dulu. Kita selesaikan dia sampai juga kahwin lagi yang lain. Urang je kari, urang si katanya kalau meninggal gekauri waktu kahwin lebar 5. Ini upi payah berkahwin tak pesta dikatanya dengan uang bersama. Itu dianggap bahagian daripada kewarisan. Kalau lama ada. Maka inilah yang harus kita bedakan dulu. Kalau ini sudah dibedakan, akan ada benang merah. Kita sebagai seorang mukmin yang loyal dengan hukum Allah, kalau kita ingin untuk mengakumulasi, mengintegrasi, apakah dari hukum perdata atau dalam hukum agama, dalam hukum adat, ke dalam integrasi dalam hukum Islam, dibolehkan selama jangan nabrak dengan hukum yang sudah jelas dalam syariat. Atau baik mupok dengan ayat, baik mupok dengan hadis, baik mupok dengan ijma', dan ada analisis qiyah dan unsurnya ada maslahah, silakan. Tapi yang baik tak peraya adat, tak peraya akai, tak peraya perasaan, tak peraya nafsu dengan ayat. Ya, yang kampanye untuk pubut ayat dengan nafsu ramai tanpa kita sadari dalam bidang ini. Orang gender macam-macam, yang ayat lizakari mislu hadil unsayen. Seandainya orang getanya kan kena pergi beriman yang cukup kencang gekun ururina untuk mana ada telam gejekeun hana ada ayat. Tidak mau dia untuk menganalisis apa sebenarnya hikmah di balik penetapan itu. Bapak Ibu yang berbahagia, ini ada waktu lebih kurang 20 menit. Sebelum saya lanjutkan, yang hari itu sudah saya sampaikan dulu, karena 4 cara tadi, maka kita akan melihat yang mengambil cara pertama ini berdasarkan nas, ayat dan hadis semuanya, bukan ijma' para ulama. Nah, kalau mungkin ada yang ingin untuk kita sharing yang berkaitan dengan hukum faraid atau ada masalah lain yang barangkali saya ada waktu 20 menit, kami beri kesempatan untuk pertanyaan atau diskusi. Waalaikumsalam. Ya. Baik. Sekarang kita tidak punya anak atau ada anak, tapi untuk mereka anak sanggup kita biayai dengan nafkah dalam batas yang wajib. Anak mungkin perumah, tapi kita masih sanggup untuk menafkah mereka dalam kategori batas yang wajib. Menyana yang wajib etna, menyana agam et balik. Dia nya minta rezeki kerok. Yang kagebi jino yang kata bah mahasiswa kerja ke S2 ke S3 bahkan ke profesor, gejuk biaya di urang ci, nyan kan kewajiban urang ci, nyan hibah urang ci keji. Maka sering kita katakan
maka kita nyuruh si wadah kata hibah kanu yang jak zikula di luar kewajiban yang hana jak zikula bagian pegat berulama kampung tak hibah cik baik mui mata Taiwan untuk kerja ke doktor spesialis yang je bagian pegat-pegat gerepuh kameng di kampung bahkan kameng yang je pelara coklah bayar wang kuliah abang je kerja tak potang motor puan mekilat iji mengedangan rantai dengan kau tanya yang ada berfikir dan tak fikir ada nama yang tem dapat nak filsafat bagi tanya nah di majah tu yang tem pajobu tak bibu yang tem pajobu bah benar ni ke dia artinya yang tem jak kula tak bubut yang tem jak kula baik naik kampung tapi sebagai orang cik jak zikula di luar batas kewajiban kita tanya petikula nyai hibah tanya yang kerja jet cok jaga dia awaknya karena iji galau nak usaha je dan hanale tanggungjawab napakah ada katanya maka orang dalam pendidikan dia cok jaga ya. Tadi sekarang berkaitan dengan hibah ini selama tidak jatuh kita dalam kategori orang menjadi peminta-minta menjadi fakir tidak menjadikan kita sampai turun menjadi orang yang muflis bangkrut dia dah hibah pai atas belakang bagot maju nak terpuna atau tidak kita menjadi orang yang tidak bisa menjalankan tugas dan kewajiban nafkah kepada orang yang wajib nafkah yang mentang wajib selebih dari itu tidak ada batas untuk menghibah kepada jalan kebaikan kepada siapa saja yang penting tidak jalan maksiat Najak masjid, nak pergi ke pesantren, nak pergi lembaga tahfidzil Quran, tabah tidraw tajuinan yang taibah laju nak pergi mandum. Aliannya dapat tawasit mentang nyom mate lo nyo kata nom hino ngana be Quran nyo kadang pui ku becut ide nangen bo be kati aku kudih lang tuan kudih ka puji lo ngau je wasit lagi nyan kananya hibah kannya. Jadi hibah tidak ada batas. Selama tapi saat kita hibah kita masih sehat, masih tidak ada tanda-tanda kita sakit yang biasa mati dengan sakit itu atau disebutkan sakit melarat meno nyo kaliaga kena jantung ubena ring kabeh pasang menyo taplu bak betih hanale urat stok yang gebida Allah ino yang udah natuk tahu yang dia ketamah ring jantung kabeh wi kabeh tercabut unun kabeh tercabut ubena jantung kabeh doa mandum tinggal pleh-pleh nyopu secara adat nyo adalah tidak bisa bertahan lama secara adat hakikat bisa saja ba Allah yang cukup sehat mati dia mati Kalau sudah secara adat seperti itu, biasanya sakit yang seperti itu jarang untuk sembuh, biasa membawa kepada matian. Itu baru ada pembatasan. Boleh hibah, tak boleh lebih dari 1/3 harta. Hak 2/3 lagi hak ahli waris. Sebab mengapa? Memang saat itu mengapa dia supaya tidak ada unsur dalam hati ingin untuk karena mungkin ada di dalam kehidupan kurang harmonis antara kita dengan ahli waris. Ahli waris ada kadang bukan anak, mungkin adik kita, mungkin apa kita, mungkin pak cik kita, entah siapa. Karena memang selama udip hanagat hubungan bubek icok iji watai sakit ditanya pihan ada perlele dia sakit apa perlele tapi kecik kuru ataga anak ada pihan atotnya budak tahibah laju mandum itu tidak boleh lagi. Tapi di saat sehat begini ataina rumah mentang bulan-bulanan na pempantiun di 4 juta kerana mian mentang jai kula katip nyan tidro 7 juta tengah ba hari-hari mungkin ni pada Abu Tawid na UBO menyamunan ubina lainnya kuibah laju ke masjid atau kuibah laju ke pesantren atau ku pegat masjid tabah tidro ku aju atau BBE ku pegat olehnya ele pada pula ke ba umat itu boleh.
banyak sekarang lembaga-lembaga daya, lembaga pendidikan Mesir, ya, lembaga Universitas Al-Azhar Mesir itu dasarnya itu adalah atas keluarga, hibah keluarga. Gontor itu adalah milik hibah keluarga, wakaf keluarga semuanya. Jadi boleh asal baik dalam keadaan kita nyuka sakit, ya. Walaupun nak ahli waris, demanu tegana. Baik, silakan satu lagi deh. Waalaikumsalam. Kamu keluarga tinggal sendiri, dan yang tinggal suami dan seorang anak laki-laki. Berikut dan tinggal ada bagian harta bawaan, istri, dan sebagiannya ada Hasil usaha bersama. Baik. Gimana cara pembagian itu? Anak dan suami yang tinggal berbahagian, anak berbahagian. Ya. Baik, terima kasih. Almarhumah yang ditinggalkan seorang anak laki-laki dan suami. Almarhumah meninggal dunia. Istri bapak misalnya almarhumah meninggal. Dia tidak punya bapaknya lagi. Ibunya nggak ada, kakeknya pun tidak ada lagi, neneknya pun tidak ada, sudah meninggal. Walaupun ada abang kandungnya, abang bapaknya itu nggak penting karena ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki semuanya itu terhijab. Yang tidak dihijab hanya suami, ayah, ibu, ganti ayah, kakek, ganti ibu, nenek. Kalau saudara-saudari yang menganggap bahwa dia sebagai wali kepada almarhumah, dia terhijab semuanya oleh anak laki-laki. Ini yang pertama, menyangkut maju. Berapa dan bagaimana cara membaginya? Gampang. Kalau sebahagian ada harta tuha, bahasa kita pada bawaan bagi ibu, ada sebagian lagi harta bersama, maka itu harus pisah dulu. Yang harta tuha yang mana, harta bersama yang mana. Di harta bersama kita ambil ajalah yang paling populer sekarang, sudah semi hukum positif. Harta bersama itu dibagi dua dulu, tidak masuk anak. Hak isteri setengah, hak suami setengah. Itu yang setengah hak isteri kumpul gabung dengan harta tuha, harta bawaan, maka itu dibagi 4. 1 untuk suami, 3 untuk anak laki-laki. Gak ada yang lain, bagi perut. Jadi 1/4 untuk suami, sisa semuanya milik anak laki-laki. Karena sisanya 3/4 ya semua untuk dia. Karena furudnya adalah hanya suami. Karena suami mendapat 1/4 karena si yang almarhumah ada anak laki 1, maka suami turun daripada hak 1/2 menjadi 1/4. Itu disebut dengan hijab nuksan, yang itu isyaratnya ayat yang seperti itu. Mana? Ayat 12. Ya. Walakum itu kepada sasarannya, kum itu kepada para suami. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Untuk kalian para suami mendapat setengah harta daripada milik isteri yang meninggal jika si isteri tidak meninggalkan anak. In kana lahunna walad falakumur rubu'u mimma tarakna. Itu juga kalau dia tidak punya anak, walakumur rubu', bagimu mendapat 1/4. Dari mana 1/4? Mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Setelah potong daripada kalau ada wasiat dia yang khusus, dan juga setelah utang piutang milik pribadi. Tapi kalau hutang syirkah, hutang bersama dengan suami, karena dalam menghasilkan harta bersama ada hutang bersama. Kalau hutang bersama, sebelum harta bersama bagi, bayar hutang bersama dulu. Jangan hak dapat bersama, hutang sudah masing-masing. Itu tidak ada. Semua hutang yang timbul setelah mereka suami isteri kahwin, maka semua penghasilan yang diperoleh, apakah itu usaha suami, apakah itu usaha isteri, maka itu dianggap adalah harta bersama.
Nah, segala hutang yang timbul setelah kahwin, yang apakah untuk usaha atau untuk beli baju atau untuk apa saja, termasuk untuk pesta anaknya, itu juga hutang bersama. Hutang bersama, sebelum bagi harta bersama, potong dulu lunasi hutang bersama. Ya, jangan dengan hutang dipotong dari harta bawaan. Bawaan tidak bawa hutang, harta saja yang dibawa tadi. Jadi gampang, setelah selesai menyangkut cok dulu hak syirkah dengan bapa, sisanya gabung dengan harta tuha. Jumlah itu semuanya dalam nilai dibagi 4. Nanti ngambil di mana dengan label nilainya. Rumah berapa, harta yang ditaruh tentu saja ini adalah harta yang ma'ruf dan adat yang berlaku di daerah mana tempatnya. Misalnya Canggaram, pasaran Canggaram. Demam punya ide dia ada Simpang Jamil, menurut Lancang pasaran diri ada Simpang Jamil, terserah di mana tempatnya. Semua ambil hak suami, furud 1/4. Sisa semuanya untuk anak laki-laki. Yang lain semuanya terhijab. Nah, kecuali yang tidak terhijab, ayah, ibu, menyohana ayah, nak kakek, menyohana ibu, nenek. Kalau mereka tidak ada, yang lain semuanya terhijab. Hak wali, gak ada wali. Gak ada wali situ. Karena asabahnya anak laki-laki. Baik, saya pikir kaitan pada menit 7 menit masih ada ya. Kalau masih ada silakan, atau lagi. Oh, masih ada waktu lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, yang akan ditanyakan adalah mengenai warisan kepada anak dan satu lagi warisan kepada anak. Bagaimana pembagian antara anak dengan anak? Terima kasih. Baik. Inilah yang paling penting. Ini hakim yang paling adil iman. Mau pijak saiman atau mau pijak pada legalitas negara. Di dalam hukum Islam, pada sebelum jahiliyah, masih dalam zaman jahiliyah, sebelum Islam datang, anak angkat merupakan bagian daripada ahli waris yang kedudukannya sama dengan anak kandung. Itu pra-Islam. Kemudian pra-Islam masuk ke Indonesia juga sama seperti itu. Anak angkat kedudukannya sama dengan anak kandung di Indonesia dalam tradisi dan adat masyarakat kita, hampir di seluruh Nusantara kayak gitu. Kemudian setelah Islam datang, pada satu malam pernah saya jelaskan menyangkut status anak adopsi. Tidak bisa menjadi ahli waris selain daripada sebab kawin, musyawarah dan nasab. Nasab, baik nasab karena langsung sebagai nasab atau nasab karena karabah ataupun sebagai gendawil arham, atau nasab itu nasab hukmi atau nasab hakiki. Nasab hakiki itulah kita dengan orang tua kita, tidak menjadi nasab orang kalau bukan ada hubungan perkawinan dan dengan hubungan akad nikah. Sedangkan hubungan yang disebut dengan nasab hukmi dalam faraid hanya diakui, hanya dianggap nasab dengan orang yang berjasa untuk melepaskan dari perbudakan, ia menjadi orang merdeka atau mantan tuannya. Andai kata saat itu masih ada berbanyak budak, sekarang tidak ada lagi bab itu. Nah, untuk itu di saat juga hadis mengatakan, nah, pada satu ketika Haris adalah Zaid bin Haris itu adalah anak angkat adopsi Rasul kita. Sering orang menyebut dia itu Haris bin Muhammad. Haris bin Muhammad. Turunlah ayat itu. Jangan kamu panggil kepada seorang itu yang bukan daripada nasabnya sebagai orang tuanya.
Maka mulai itulah mereka tidak panggil lagi Haris atau Zaid bin Muhammad, tapi Zaid bin Harisah. Karena Harisah yang nanian pokok dalam hal ini. Yang pertama harus kita tahu dulu, anak angkat bukan ahli waris. Anak angkat dalam Islam bukan ahli waris. Dalam adat masih, karena itu sama dengan adat jahiliyah dulu. Ya. Apalagi yang susah, dalam adat kita diakomodir dalam KHI buku 2. Dan itu dalam KHI buku 2 menyangkut dengan hukum waris. Buku 1 hukum nikah, KHI kompilasi hukum Islam, Kepres Presiden tahun 89, dan ditandatangani pada tahun 89 oleh Bapak Presiden Soeharto saat itu. Ya, ketua timnya yang merumuskan itu Bustani Arifin dulu. Dan itu panjang cerita menyangkut lahir KHI. Ada 3 buku yang dilahirkan KHI itu. Yang pertama buku 1 disebut dengan hukum nikah, talak, rujuk di situ semuanya. Buku 2 hukum faraid atau warisan. Buku 3 masalah wakaf, menyangkut wakaf. 3 buku itu. Di dalam buku itu menjadi semi bahkan lebih kuat pegangan hakim mahkamah syariah. Di dalam buku KHI buku 2, anak angkat disamakan dengan anak kandung. Ini. Ayah angkat disamakan dengan ayah kandung. Ya. Ini masalahnya. Oleh karena demikian, bagaimana hukum Islam tidak ada celah dalam semua pendapat. Jangan lihatlah mazhab Syafi'i, dalam tanpa mazhab pun atanak. Bagaimana jalur dengan anak angkat, bisa enggak menjadi ahli waris? Enggak ada cara. Ni kalau peluh habis tempat mana punya dalam mazhab Syafi'i hana dalam mazhab Syafi'i, lampet mazhab hana menyangkut anak angkat. Hanjut anak angkat tetap hana hak mendapatkan warisan, dan dia boleh ada waris menyahibah juga. Hibah je udek berapa tu je. Yang kelih tatbik dalam lain mazhab ubena pemikiran al-hadisah, dia ulama-ulama kontemporer, ahli fikir di perguruan tinggi, gak ada pendapat yang bisa untuk dianalisa bahawa anak angkat bisa menjadi ahli waris bila mau dikaji dan disandarkan hukum kepada prinsip-prinsip hukum Islam, Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Ini masalahnya. Oleh karena demikian, bagaimana cara anak angkat bukan ahli waris? Tapi kalau ini terjadi menyogetanya kedudukan anak angkat, nemai mahkamah syariah, tak pernah menurutnya, nemai mahkamah syariah dipuputuh oleh syariah bahawa anak angkat dapat sama dengan anak kandung. Hak anak angkat menghana izin anak kandung mutabah rupiah hana halak nyan harum. Nyan kata wabat tauhid. Ya, cuma pun cak adanya pun perlu legal dunia, pun legal dunia akhirat. Menyo perlu legal dunia akhirat be ambil. Jangan ambil itu. Menyo cak nyan kerak nak rekam temu. Karena memang hana kecuali izin daripada ahli waris. Siapa? Itu anak kandungnya. Demikian barangkali mengingat waktu sudah masuk, insyaAllah di lain kesempatan nanti kita perbanyak lagi berkaitan ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.